Pemirsa, tadi kan saya bilang nih, tidak pernah ada dalam sejarah kehidupan manusia orang yang jatuh miskin karena berbagi, orang yang berkekurangan karena banyak memberi. Kalau nggak percaya, coba aja. Dan ini bukan cuma soal apa kata keyakinan Anda, apa kata hati nurani Anda, tapi yang namanya berbagi itu ya, ternyata dampak psikologisnya juga bisa kemana-mana. Bisa bikin hidup orang lebih happy, lebih bahagia, bisa membuat orang lebih ikhlas, ya. Karena kalau sudah bicara ikhlas itu udah tingkat dewa tuh ya. Bicara soal hati yang ikhlas bisa membuat hidup lebih bahagia. Mbak Sili, kalau Anda mengoleksi darah ya, ini kan penting nih darah. Yes. Tapi penting juga kalau kita bicara food, ya, kan? Makanan ya. Saya sudah ngundang nih salah seorang tamu istimewa yang akan ngobrol bareng juga dengan Mbak Sili, dengan saya. Kita sambut sama-sama Wida Septarina. Halo Mbak Wida, apa kabar? Sehat? Ya, oke. Kenapa saya tadi nggak cipika-cipiki ya? Lupa ya. Ini pilih kasih namanya. Mbak Wida, ya. Sibuk apa sekarang? Sibuk berbagi makanan. Nah, coba cerita dong. Anda ini kan co-founder dari Food Bank of Indonesia, ya. Betul. Ini bukan perbankan kan? ini bank makanan ini ya. Maksudnya apa nih? Ya sebenarnya konsep bank makanan sendiri sudah banyak ya, ada di luar negeri banyak sekali. Tapi kita juga melihat di Indonesia pun orang berbagi makanan itu sudah ada. Cuma bagaimana caranya supaya ini menjadi satu concern bersama, begitu ya, dilakukan secara terintegrasi begitu. Yeah. Jadi makanya founder kami namanya Pak Hendro Utomo, kemudian saya menjadi co-founder mendirikan ini untuk bersama-sama untuk mengatasi kelaparan dan kekurangan nutrisi di masyarakat seperti itu. Jadi ngomong-ngomong ada hubungan apa sama founder ya? Mantan pacarnya. Kepo-kepo ya. Tahu lah, juga wartawan. Enggak, saya cuma mau ngasih tahu ke penonton di K-Show bahwa ternyata berbagi itu tidak memandang status. Betul. Ya kan? Ya hubungan keluarga, suami istri, perkawanan itu kan bisa banget gitu kan. Tapi oke juga nih Mbak Wida ya, sama suami ternyata frekuensinya sama gitu kan. Itu awal sejarahnya mungkin cintanya karena gara-gara suka berbagi ya. Oh jadi ngomong suami. Ya daripada ngomongin suami orang, suami sendiri. Nah itu sejak tahun berapa sih? Sebenarnya baru berdiri 1 tahun ini, tepatnya 21 Mei 2015, tapi sambutannya luar biasa ya. Kemudian banyak juga ya, ternyata di Indonesia banyak orang yang murah hati begitu ya. Dan kadang-kadang mereka tidak tahu harus kemana seperti itu. Sama seperti Mbak Sili tadi kan, bagi yang tidak tahu makanya harus dikasih tahu dengan lewat media sosial. Dengan, nah ini mekanismenya untuk makanannya sendiri Mbak Wida itu gimana caranya? Itu makanan jadi, makanan setengah jadi, atau seperti apa bentuknya? Konsepnya dulu diceritakan ya. Jadi Food Bank ini mempertemukan pihak yang berkelebihan dengan pihak yang tidak punya akses pada makanan. Yang kita tolong adalah orang-orang yang sudah di tepi jurang ya, misalnya orang-orang pekerja berpenghasilan rendah, misalnya yang satu hari misalnya cuma dapat 25.000, 30.000, kalau dia beli untuk makan, kira-kira untuk keluarganya berapa ya gitu. Seperti itu. Dan kami melihat di urban ini orang miskin itu miskinnya apa ya betul-betul miskin. Kalau dia memang tak punya uang, dia betul-betul nggak punya uang. Makanya berani melakukan kejahatan misalnya untuk makan untuk perut. Nah itu kan mengerikan ya. Jadi ujung-ujungnya ke sana sebenarnya adalah yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah keadaan sosial yang lebih baik begitu ya. Kalau orang jurang kemiskinannya itu misalnya kita sedikit bantu begitu ya, orang akan tahu bahwa dirinya berharga begitu ya untuk mendapatkan makanan. Itu yang sebenarnya kita tuju ya. Food industrial gitu ya, seperti itu yang akan kita pertemukan dengan pihak yang kita survei mereka itu. Kalau orang per orang sendiri? Orang per orang juga membantu. Jadi kami membuka
fundraising juga Iya, iya. untuk person-person yang punya kepedulian. Itu Mbak Wida, bentuk makanannya gimana sih yang akan diteruskan kepada mereka yang membutuhkan itu? Mungkin ada saya cerita soal program dulu ya. Jadi program itu ada posko pangan. Posko pangan itu semacam dapur umum ya. Oh, dapur dapur umum di mana kita bekerja sama dengan relawan setempat sehingga dia tahu persis siapa yang harus dibantu. Begitu. Jadi kita data, kemudian kita juga mengunjungi rumahnya. Jadi apakah mereka entitled ya untuk mendapatkan makanan ini begitu. Kalau orang malas sih kita nggak bantu ya. Oh, Itu iya. apa. Tapi orang yang sudah bekerja kadang-kadang nasib kan tidak sama begitu Iya, ya. iya. Dan bukan kesalahan mereka menjadi miskin gitu loh. Jadi ya kita coba untuk memberikan pertolongan ya. Pertolongan itu tidak secara terus-menerus, tapi memang kita harus melihat sampai misalnya 3 bulan kita lihat. Kemudian kalau mereka sudah berdaya, ganti diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan seperti itu. Ya, paling tidak selalu ada harapan ya Iya, bagi Lalu mereka ada yang harapan, iya. membutuhkan. Makanya Kalau- tagline-nya Apa Food tuh? for Hope. Oh, Ya, Food for tagline Hope. kita. Kami home for hope. Waduh, ada rumah, ada makanan, cocok cocok deh. sekali. Mungkin bisa Iya, iya. kolaborasi nanti. Benar ya, Mbak Siti, betul ya. Betul, nanti kapan-kapan kita Betul. ngobrol ya. Kan, Abis udah ini. gitu saya dicuekin. Soalnya kami berteman di Twitter sepertinya. Iya. Udah, lanjut aja berdua silakan. Dan kalau udah selesai ngomong deh, atau mau jadi presenternya sekalian boleh. Iya, Masih ngomong-ngomong keren saya. banget. Iya Keren kan? banget. Nah, artinya gini, selalu ada cara untuk berbuat kebaikan. Yes. Dan ikan pasti akan ketemu dengan kolam yang sama. Iya. Ya, ini kan energi positif sama-sama. Yes. Pasti saling dipertemukan Iya. orang-orang yang memiliki tujuan, visi yang positif. Saya percaya Iya banget kan? itu. Jadi kita Makanya kita juga ketemu. kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang Iya. punya frekuensi yang sama Betul. dengan kita gitu. Iya. Vibrasinya ketemu. Setuju sekali. Nah, ngomong-ngomong, Rumah Harapan udah Iya. ketemu dengan makanan. Yes. Oh, food Food for Hope, ya kan? Oke. Nah, kalau tadi saya lihat di video kan Mbak Sili, itu kan bukan cuma aktivitas pengumpulan Blood darah, for ya kan? Life. Tapi di Rumah Harapan itu sebenarnya isinya apa aja? Betul. Jadi Rumah Harapan ini berdiri tahun 2014 setelah saya melihat bahwa ternyata banyak sekali anak-anak yang datang dari daerah, mereka berobat ke Jakarta, mereka nggak punya tempat, nggak punya rumah, nggak punya keluarga, nggak punya uang gitu. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau saya punya kelebihan rezeki, saya pengen buka rumah singgah buat mereka gitu. Tapi itu nggak mudah. Dari tahun 2013 ke 2014 saya berusaha setengah mati, saya nggak dapat donasi dari manapun. Akhirnya tahun 2014 saya memutuskan untuk nyewa satu rumah dengan dana 1 juta. Waktu itu saya bilang sama yang punya rumah, Ibu boleh nggak Bu, saya cicil, saya cuma punya uang 1 juta, tapi saya janji saya akan lunasi pertengahan tahun ini. Saya nggak tahu duitnya dari mana. Iya. Saya cuma yakin saya punya Tuhan. Iya. Ini niatnya Tuhan taruh sekuat sekali itu di kepala saya. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan taruh ini di kepala saya kuat sekali. Tuhan yang sediakan duitnya. Saya bilang sama yang punya rumah begitu, ibunya bilang oke. Saya bingung, abis itu duitnya dari mana ya? Tapi dilalah Tuhan itu luar biasa. Iya, Saya ada dikasih aja ya? ada aja kerjaan demi kerjaan yang kemudian akhirnya 13 kali bayar, rumah itu lunas. Sampai saat ini kami menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sakit plus orang tuanya tinggal di situ gratis. Kami sediakan semuanya mulai dari makan, pampers, obat-obatan, bahkan transportasi dari rumah sakit ke rumah singgah. Atau ketika mereka meninggal, kita juga membiayai pemulangannya sampai ke kampungnya. Ini di mana rumahnya? Di Tebet. Tebet. Iya. Alamatnya? Di Tebet, kan gede banget. Tebet Timur Padat 2B banget. nomor 1. Tebet Timur 2B nomor 1. Nah, di Rumah Harapan ini kami tahu kami bukan dokter, kami bukan paramedis. Jadi kami memberikan kasih, melayani anak-anak itu benar-benar tanpa pamrih sama sekali, karena kita percaya happiness is the best medicine. Yes, setuju. Gitu. Kita lanjut lagi sesaat lagi. Tetap bareng saya dalam DK Show.